modal kondom doang. Ya, laki-laki perkasa, kuat dan ganteng ternyata nggak berguna buat peradaban dan juga maunya enak sendiri, tapi nggak pernah kerja, pengangguran, tapi pengen makan minta punya orang, naik keledai ngambil punya orang, tapi nggak pernah kerja hidupnya. Pengennya enak aja, pengen makan minta punya orang, pengen naik keledai ngambil punya orang. Kalau nggak bukan untuk duniawi, hidupnya jalan kaki. Ya, kalau jangan usah makan. Ngomong katanya hidup bukan untuk duniawi, tapi keledai orang diembat juga. Maka Anda tunjukkan kepada saya. Biarkanlah saya bicara. Dari tadi mulutnya, dari tadi mulutnya tunjukkan bicara data. terus. Kau pula yang ngatur aku di sini. Diam dulu kau, diam. Masalahnya adalah kalian ini umat yang nggak tahu malu, menuduh Nabi orang Mokondo, tahu-tahu Tuhannya yang Mokondo. Tapi di lagu Mata Pisau itu tidak disebut nama loh, bahwasanya Nabi iya, aku mencari tahu. Kok merasa? Aku justru cari tahu. Ternyata betul ada Nabi yang Mokondo, namanya Yesus. Tapi satu-satunya Nabi yang nikahin bocil itu kan Muhammad loh. Siapa bilang nih nenek moyang Tuhan kau nikahi anak kecil umur 3 tahun, makanya kau belajar. Kau nggak tahu apa-apa, banyak pula monyong kau nih. Bocil apa nggak ada kerjaan lain? Tuhan gitu kau loh. aja keturunan pejina, masa nggak tahu nggak ada kerjaan Tuhan kau? Kau tengok ini, bahkan Tuhan kau itu keluar dari vagina perempuan yang umurnya 12 tahun, itu nggak ada kerjaan Tuhan kau. Kalau nabiku menikahi Sayyidah Isa ada kerjaan itu namanya, namanya manusia. Kau tengok ini, diam dulu. Ini dari tadi Diam loh. dulu, kau naik ke sini bukan buat ngajarin aku. Kau di sini naik buat kutunjukkan kenapa tema ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu kenapa Yesus saya katakan berbohong? Perjanjian lama diajar di perjanjian baru. Berarti Anda tidak percaya perkataan Yesus. Diajar di perjanjian lama. Ya udah, di perjanjian lama itu Tuhannya siapa? Nah, ini perhatikan ini dulu. Ini, nggak bisa Unirifa datang kepada Bapak kalau tidak lewat Yesus, karena dia kan raja yang ditentukan. Iya, raja itu kekuasaannya absolut nggak? Tuh lihat Yohanes 14 Saya ayat tanya 6. sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, itu akulah punya jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau cuma mau ngomong aja di tidak gereja ada aja, seorang Pak. pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Silahkan ini dibantah. Apa yang mau saya bantah?
Saya berdiam diri menunjukkan sekarang. kalau Yesus itu tidak berkuasa di surga karena dia tidak memberikan hak, karena dia tidak berhak. Sorry, Kata- dia tidak bisa. Ya. Loh, kata dia kok nih Bidang aku tidak itu, berhak. Nih, ya, dengar dulu. perhatikan, Diam untuk dulu, duduk diam di dulu, sebelah diam kiri, dulu, sebelah diam dulu. kanan. Diam Ya. dulu, Pak. Saya bacakan Itu ayatnya. haknya Bapa. Ya udah, dia berhak Yesus nggak? memang tidak mengatur Ya itu. sudah, kalau gitu dia nggak berhak. Ya. Makanya dia bukan raja karena nggak punya hak. Iya raja, dia raja. Punya hak nggak dia mengatur raja, tempat segala duduk siapa raja, aja? Ya. Ya udah, Oke, kalau dia saya raja buka terbatas nggak ayatnya. kekuasaannya? Tuh lihat, ya. Kalau Ibu dia juga raja tetap nggak bisa terbatas sampai nggak? kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu masalahnya. nggak usah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Yesus adalah raja, apakah kekuasaannya di surga terbatas? Tidak terbatas, Bu. Kenapa dia tidak berhak memberikan tempat duduk di surga? Karena itu hak bagian Bapa. Jadi Dia ada berhak nggak? porsinya masing-masing. Dia berhak Bapak nggak? tidak. Perhatikan. Dia berhak supaya Dia berhak nggak? supaya Uniripa tuh ngerti. Yesus Ya, berhak nggak, Pak? Bapa, Anak dan Roh Kudus itu punya bagian masing-masing Yesus untuk berhak nggak? dikerjakan. Yesus berhak Dia nggak memberikan tempat duduk? berhak. Dia Kenapa berhak, dia bilang? tapi dia Siapa yang tidak berbohong? merebut hak Bapa. Siapa yang paham? berbohong di sini? Kata Yesus, dengarkan Dia baik-baik. tidak Yesus mengambil berkata, hak Bapa. diam dulu. Ya. Nggak ada yang bohong, nggak ada. Ini ya udah saya dengar. Anda saja tidak paham. Dengar. Kata Yesus begini loh. Anda Cawanku saja tidak paham, memang aduh, akan ini. kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah Iya, kananku atau betul. di sebelah kiriku, Mm. aku tidak berhak memberikannya. Iya, betul. Pertanyaannya, dia berhak nggak memberikan? Ya, karena hak itu bagian Bapak. Kata dia tidak berhak. Satu, Menurut Anda ya. dia Kedua berhak. Siapa lagi, yang saya benar? tanya kepada Ibu, ya Ibu Uniripa, saya tanya ya. Pak, belum selesai. Hak Ketika Allah menjadi Yesus, manusia itu apakah hak Bapak, hak Yesus? Ayo, saya jangan tanya. kemana-mana. Ketika jangan Yesus kemana-mana mengklaim juga. bahwa Nah, dia makanya tidak jangan kemana-mana berhak, juga. lalu Anda Ya. katakan dia berhak, mana yang lebih benar? Anda atau pendeta? Anda atau Yesus? Jadi Anda ini cuma memelintir. Jadi perhatikan ini Saya aja. tanya sekali kasih lagi kembali ya, 1 Korintus, Pak Pendeta. 1 Ketika Korintus Yesus 4 ayat mengatakan, 20. Oke. Pak, ketika 1 Yesus Korintus 4 ayat berkata, 20. aku tidak berhak memberikan, lalu Anda Tuh, bilang lihat. dia berhak memberikan, siapa yang Itu berbohong, kan Pak? perkataan Anda atau Yesus? Uniripa tuh lihat. Kerajaan Loh, Allah perkataan bukan saya. terdiri dari perkataan Saya bacakan tetapi lagi dari nih. kuasa. Cawanku memang Haleluya. dengar ya. Nggak nyambung. Nggak Cawanku nyambung memang ini. akan kamu minum, tetapi hal duduk di Ya. sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Ya. Pertanyaannya, ketika Anda bilang Yesus berhak, Yesus bilang dia tidak berhak, siapa yang berbohong di Saya antara kalian berdua? saya balik bertanya dulu sebelum jawab. Apakah Yesus harus merebut hak Ketika Bapa? Yesus mengatakan Haleluya. aku tidak berhak, Apakah lalu Yesus harus Anda- merebut hak Bapa? siapa yang punya otoritas, Bapak atau Ah. Yesus? Bapa memberikan otoritas kepada Yesus, Hak tetapi diberikan untuk nggak kepada Yesus? mengatur, Hak diberikan nggak? untuk mengatur duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus itu otoritas Bapa, paham? Bukan otoritas Yesus. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa, tidak raja, tetapi Anda paham yang namanya otoritas? Yesus punya otoritas nggak memberikan tempat duduk ini? Perhatikan ya, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan Uniripa, tetapi dari Yesus kuasa Allah. punya Kalau otoritas Allah nggak? Bapa ya memberi kuasa kepada Yesus dan Allah Bapa telah berkata bahwa hak-hak kerajaan itu diatur oleh Bapa, kenapa Yesus harus merebutnya? Di mana Paham? tertulis? Di mana tertulis Lah. begitu? Anda baca seluruh Alkitab ya, jangan melintir ayat ya. Baca seluruh Alkitab. Sekali lagi saya tanya, ketika Yesus berkata aku tidak berhak memberikan tempat duduk, Anda mengatakan Yesus berhak, siapa yang berbohong di sini? Uniripa. Loh, Anda hanya saya tidak mengatakan perkataan ya, saya. Kerajaan Saya Allah bukan dari membaca perkataan-perkataan perkataan narasi-narasi Yesus. begini. Kata Ya, Yesus, perhatikan. aku Tetapi tidak dari kuasa. Ya. Kata Kalau Yesus Anda tetap begini. ngotot di situ berarti Anda tidak tahu Alkitab ya. Kata Oke? Yesus begini, Pak. Kata Yesus, aku tidak berhak memberikan. Lalu Anda bilang Yesus Iya, berhak. sudah saya Siapa katakan yang itu hak berbohong? Bapak, paham? Ya udah, Yesus Ya. berhak nggak? Yesus berhak. Kalau dia mengambil hak, berhak. Cuma kalau dia ngambil Di mana itu, tertulis dia berhak? dia berhak. Kalau dia ngambil itu, perhatikan. Kalau dia mengambil itu, dia melanggar yang namanya otoritas atau hak prerogatif Bapak, paham? Tahu nggak yang membedakan Anda dengan kami umat Islam? Apa?
Kalau kami Apa? tidak menyumpalkan perkataan kami kepada Nabi dan Tuhan kami, kalau Anda menyumpalkan perkataan Anda kepada Menyumpal. Tuhan Anda, yes, Loh, kok lari dari konteks Anda berbicara? omongan Anda paksakan ke dalam Omongan mulut apa? Yesus seolah-olah. Matius 28 Loh, nih, coba saya buka Matius 28 ya. Saya Bantah ini. Yesus mengatakan Bantah dia tidak ini. berhak. Anda mengatakan dia berhak. Bantah ini ya. Loh, ngapain saya segala bantah kitab kuasa. Anda? Itu bukti Yaudah. Yesus Raja tuh. Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lihat, Dia berkuasa yang nggak di akan bumi? datang menghakimi nanti adalah Dia Yesus. berkuasa. Yang akan Itu datang ke angan-angan, dunia Pak. nanti adalah Yesus. Itu Ya. angan-angan dan cita-cita. Bukan angan-angan, itu Saya ada tanya dalam sekali lagi. Alkitab, ya. Segala Oke. kuasa telah diberikan kepada Yesus di bumi dan di surga, betul? Raja segala raja, ya. Saya tanya sekali lagi, Yesus segala itu kuasa, raja segala raja. Pak Pendeta. Sudah saya tolong dong jawab fokus. yang itu, Oke. sudah saya jawab. Anda komentar Kapan di situ Yesus macet pernah kah? berkuasa di bumi? Anda macet kah? Kapan Yesus pernah Anda berkuasa di macet bumi? kah? Kapan Yesus pernah Anda- berkuasa di bumi? Anda macet kah? Kapan Yesus Kalau Anda pernah macet berkuasa di udah bumi? turun aja. Kapan Yesus Ya. pernah berkuasa di Kalau bumi, Pak? macet turun aja. Bapak yang macet. Kok Tuh, nyuruh saya lihat. turun? Kapan Raja Yesus pernah berkuasa? segala raja. Yaudah, Dan termasuk pada Raja Iblis. jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Termasuk Tuhan Raja di atas seks. segala Tuhan. Termasuk Raja Haleluya. Iblis ya? Termasuk Raja Judi? Yang mana? Kan Raja Ya. di segala raja. Berarti termasuk Apakah Raja seks. ada di situ dalam Alkitab Raja Judi segala Loh, macam kan ada? Raja di atas segala raja. Ya. Iya, setan itu juga ada kerajaannya. Berarti kerajaan dia raja kegelapan setan. tunduk Berarti Yesus di bawah raja setan. Yesus. Oh, dia raja setan. Kerajaan dunia tunduk Tunggu. di bawah Yesus Yesus. raja setan. Sebab itu dia disebut Raja segala raja. Ya udah, Ya. Yesus raja setan. Loh, kok Anda bilang begitu? Anda menghujat kalau begitu. Loh, Anda yang bilang kok barusan Baik, saya turunkan Dia raja Anda. setan bukan? Saya punya otoritas di sini, Ya, saya turunkan silakan. Anda. bukan Saya tidak mau diturunkan, Pak. diskusi dengan orang yang ngotot. Kenapa? Ketika Anda yang mengklaim Saya bahwa Yesus turunkan. adalah raja di atas segala Sebentar, raja. saya cari caranya Ketika dia saya menurunkan tanya, ini. udah saya bantuin cara menurunkan bisa. gitu. Ya udah, putus Ini ini, kalau Pak. kalau Aduh, kalau kalian aku nengoknya. Itulah kenapa pendeta ini banyak menyesatkan dan mereka masuk neraka, karena mereka membodoh-bodohi jemaat. Dia yang bilang Yesus berkuasa, sementara Yesus sendiri mengatakan aku tidak berkuasa, aku tidak berhak. Jangan depan saya bohong-bohong, depan saya ini jujur. Kalau nggak jujur nggak usah. Kami tidak butuh kalian membodoh-bodohi orang. Jangan bohong-bohongi saya, enak aja mau ngebodong-bodongin saya. Yesus saja bilang dia tidak berkuasa, kok kalian pula yang membohong-bohongi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Jadi mohon maaf sebelumnya Uni ya, untuk terkait diskusi itu harus apple to apple ya. Seharusnya Nabi Muhammad itu juga versus Nabi. Jadi Nabi Tunggu, bang, versus Paulus bentar bang. Abang kesini tuh mau ngapain? Mau memberikan mengintervensi secara diskusi saya. Di sini saya Enggak, izinkan itu teman-teman diskusi. noten maksudnya. Iya, tapi kan saya di sini membuka diskusi. Kalau ada yang mau intervensi dan memberi nasihat atau apapun di DM aja gitu loh. Karena metode diskusi saya itu sudah saya tetapkan ya, sendiri maksudnya gitu. itu teman-teman oten itu ya, yang di bawah maksudnya. Ya itu biarkanlah, itu biar saja yang saya menghadapi. Dengan sampai samakan harus Paulus Ya. yang menjadi Paulus juga pernah Bang, disebut bang, begini. jangan Ya, terima kasih, mengintervensi terima orang kasih. lain yang diskusi, bang. Kalau orang diskusi Ya, jangan ya, terima intervensi. kasih. Orang kan punya Mulia. metode beda-beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Metode diskusi kita tuh beda-beda ya. Jangan mengintervensi diskusi orang lain ya. Kalau mau kasih nasihat, mau kasih pendapat, DM aja. Itu kenapa saya katakan, kenapa mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul dikatakan penyesat, karena mereka tuh tidak jujur. Ketika Yesus berkata, aku tidak berhak memberikan tempat duduk, dijawab sama mereka, Yesus berhak. Siapa yang berbohong ternyata, teman-teman? Ya, lo harus pandi. Assalamualaikum Bunda Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ada yang mau disampaikan, bro? Silakan. Jangan patah semangat. Maju Siap. terus, Bunda sehat selalu.
Nah itu Oke, aja terima Bunda. kasih. Terima kasih ya. Kami diizinkan naik ke Komal. Jangan patah semangat, Bapak Bunda. Oke, terima kasih. Yang Muslim kalau nggak ada kepentingan jangan naik dulu ya. Kita mau diskusi ya, guys. Pendeta. Saya mau diatur-atur sama dia. Halo Zilvania, agamanya silakan. Halo. Ya, selamat malam. Ya, agamanya sister Kristen. Kristen, monggo. Mau bertanya atau mau diskusi? Bertanya. Oke, silakan pertanyaan pertama. Kondusifkan dulu keadaannya sister, baru bertanya. Monggo sister, kalau sudah aman silakan. Monggo sister. Waduh, belum apa-apa udah turun. Kasihan kali pendetanya, nggak sanggup dia menghadapi. Makanya kalau kalian jujur sebagai orang Kristen, nggak babak belur kalian depan kami. Kalian babak belur tuh karena kalian banyak berbohong, nggak jujur. Yesus bilang dia tidak berkuasa, dia berkuasa. Kitab kalian penuh kontradiksi, makanya kalian tuh babak belur depan kami. Ya, selamat malam. Malam sister, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Itu tentang apa tuh? Nabi apa nih? Mokondo. Maksudnya apa itu? Ya, jadi ada salah satu akun bernama Mata Pisau membuat sebuah lagu Nabi Mokondo. Gara-gara lagu itu saya terinspirasi untuk membuktikan ada tokoh yang adalah Nabi dan Tuhan ternyata keciduk Mokondo. Mokondo itu maksudnya apa itu? Nikahin anak Modal kecil gitu? kondom. Oh bukan, itu nenek moyang Yesus itu nikahin anak kecil. Mokondo itu adalah modal kondom doang. Ya, laki-laki perkasa kuat dan ganteng ternyata nggak berguna buat peradaban dan juga maunya enak sendiri, tapi nggak pernah kerja, pengangguran, tapi pengen makan minta punya orang, naik keledai ngambil punya orang, tapi nggak pernah kerja hidupnya, pengennya enak aja. Naik bang Teguh naik bang. Tuh, Anda Maksudnya? pengen tahu? Ya, Tuhan Anda lah. Nih, saya tunjukkan ya. Enggak. Gini. Bentar dulu, Tuhan saya Yesus. kalau bentar dulu, saya lagi nunjukin data, jangan dipotong dulu. Saya menunjukin Mokondo artinya apa biar Anda paham tema kita. Ya Yo. udah paham. Kan tadi Bentar. dijelaskan. Belum, jangan gitu. Bukan Anda aja yang nonton, yang nyimak. Ini banyak nih arti Mokondo nih. Nih. Nih belajar di sini nih. Apa itu arti Mokondo? Ya. Mokondo itu adalah istilah untuk orang yang modal kondo doang. Ditujukan untuk laki-laki yang merujuk pada seseorang yang gak punya modal apapun untuk menjalankan kehidupan. Ternyata saya kaget. Ada Tuhan yang plus Nabi yang ternyata menurut Matthew Henry hidupnya itu hidup dari sedekah. Nih, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal aja nggak punya. Hidup dari sedekah. Ini laki-laki punya kekuatan 100% Tuhan tapi kok minta-minta sedekah ini. Ini namanya Mokondo kalau dalam istilah-istilah gaul. Oh.
Tapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan hal duniawi. Dari mana kamu tahu? Udah ketemu? Dari Alkitab saya. Ya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya kira yang Jangan membunuh kira-kira, itu- Mbak. Jangan kira-kira, Mbak. Kita pakai data. Saya di sini lagi edukasi, bukan asumsi. Kalau Anda bisa tunjukkan tujuan kehidupannya di dunia bukan dunia. Kalau memang tujuan hidupnya bukan dunia, ngapain dia minta makan? Bangkit dari kematian 3 hari, pengen makan minta punya orang, pengen naik keledai ngambil punya orang. Kalau nggak bukan untuk duniawi, hidupnya jalan kaki. Ya, kalau jangan usah makan. Ngomong Oke, katanya gini. hidup bukan untuk duniawi, Oke. tapi keledai orang diembat juga. Oke, Maka Anda Uni Rifa. tunjukkan kepada saya. Biarkanlah saya tujuan Yesus bicara. sudah- Dari Ya kau tadi nggak kasih mulutnya- data. dari Suka-suka aku tadi lah. mulutnya Tunjukkan bicara data. terus. Kau pula yang ngatur aku Iya, di sini. saya bicara Kau dulu, tunjukkan ini data. saya lagi bicara. Iya, Kau buka ini. kemo, buka kemo, buka Bagaimana kem. bisa Udah aku kasih baik-baik data. Kau pula Bagaimana kita ngertak-ngertak aku di sini. bicara mulutnya bicara terus. Aku minta kau tunjukkan data dari klaim kau tadi kalau Yesus datang ke dunia bukan untuk duniawi. Bawa data. Jangan asumsi kau bawa di sini. Kau pikir ini gereja? Ini tempat diskusi. Oke. Jadi masalahnya sama Uni Rifa apa gitu loh? Kalau Masalahnya kalau ada- Yesus itu dengar hidup dulu. sederhana, kalau Tuhan Yesus Kok itu hidup sederhana? hidup Miskin. apa? Masalahnya dari mana? Masalah buat Uni Aku Rifa cuman pengen nunjukin kalau ada Kristen apa? mengatakan Iya, seorang masalahnya apa gitu loh? diam dulu kau, diam. Masalahnya adalah kalian ini umat yang nggak tahu malu menuduh Nabi orang Mokondo, tahu-tahu Tuhannya yang Mokondo. Tapi di lagu Mata Pisau itu tidak disebut nama loh, bahwasanya Nabi Iya, Muhammad itu aku Muhammad. mencari tahu Kok merasa? Kok merasa? Aku justru cari tahu, ternyata betul ada Nabi yang Mokondo, namanya Yesus. Tapi satu-satunya Nabi yang nikahin bocil itu kan Muhammad loh. Siapa bilang nih, nenek moyang Tuhan kau nikahi anak kecil umur 3 tahun, makanya kau belajar, kau nggak tahu apa-apa, Cerai. banyak pula monyong kau nih. Kau tengok ini, ya. Kau tengok ini, nenek moyang Tuhan kau itu bahkan menikahi sekelas Nabi yang hobinya nikahin bocil, apa nggak ada lah. kerjaan lain Tuhan gitu kau loh? aja keturunan pejina, masa nggak tahu nggak ada kerjaan Tuhan kau? Kau tengok ini, bahkan Tuhan kau itu keluar dari vagina perempuan yang umurnya 12 tahun, itu nggak ada kerjaan Tuhan kau. Kalau nabiku menikahi Sayyidah Isa ada kerjaan itu namanya, Enggak, dari namanya tadi- manusia. enggak. Kau tengok ini, diam Si dulu. Rifa ini dari tadi Diam loh. dulu, kau naik ke sini bukan buat ngajarin aku. Kau di sini naik buat kutunjukkan kenapa tema ini ada. Kau tengok ini. Merasa. Padahal Udah, lagu kau Mata jangan Pisau curhat. Kau jangan curhat. bukan Kau Nabi curhat. Muhammad loh. Tapi- Kau jangan curhat. Iya, bukan Nabi Muhammad tapi Yesus. Udah ku akui itu. berarti kau Iya, akui lagu itu bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Tuhanmu. Enggak, tapi kok merasa gitu loh. Diam kau. Duh, kok cerewet kali perempuan Kristus ini. Katanya ada Tuhan dalam badan kau. Kesurupan Tuhan kau. Kau tengok ini ya. Bukan kesurupan. aku Diam kau menjawab. dulu, aku lagi nunjuk nenek moyang Tuhan kau menikahi bocil umur 3 tahun. Enggak, aku menjawab. Diam apa dulu, aku lagi nunjukkan fakta. Hei. Kenapa orang Kristen ini kalau masuk ke tempatku ini kayak kesurupan pneuma? Heran aku Bukan loh. kesurupan loh. Diam, kau tengok ini. Ishak saat itu Enggak, bersuya kau merasa diam gitu loh. dulu. Padahal Aku lagu nggak Mata Pisau kenapa? Ingat ya, dan kehidupan Sarah. Nah, jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia siap menikah. Usia 3 tahun. Pecah ini anak balita dinikahi nenek moyang Tuhan kau ini. Ini kau tanya ini, nenek moyang Tuhan kau nikahi anak bocil 3 tahun. Kau. Kayak mau nabimu gitu loh, yang kerjaannya Tuhan cuma kau. selangkangan gitu. Tunjukkan Astaga. dalilnya. Oh, ini Tuhan kau yang kerjanya selangkangan ini. Tuhan kau minta upeti perawan ya. Kau penghujat sebenarnya. Aku tahu nggak layak kau dikasih. Sekelas Nabi. Udah diam. Sekelas Nabi gitu loh. Iya, sekelas Tuhan kau minta upeti perawan nih. Kau tengok nih. Tuhan kau minta upeti perawan ya. Perhatikan teman-teman, Tuhannya Oten minta upeti perawan, kerjanya selangkangan aja. Nih ya, kalau kau pengen tahu ada Tuhan yang doyan selangkangan, ini nih Tuhan ngambil bini orang pun ada. Ya, kau tengok ini ya. Upeti perawan. Nah, ini nih Tuhan kau doyannya upeti perawan. Mute lah. Diam kau, diam kau. Nah, kau tengok nih ya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi teman-teman, berikanlah upeti bagi Tuhan. Apa upeti bagi Tuhan ini? Perawan-perawan teman-teman. Dari setiap
setiap 500 baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan kambing dan domba, dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Kok Tuhan kau suka sama perempuan perawan? Diapain sama Tuhanmu ini? Hah? Tuhanmu ini minta upeti perawan diapain? Kutanya baik-baik. Diapakan perempuan perawan ini sama Tuhanmu? Dikobel-kobel, jawab. Diapakan perempuan perawan ini sama Tuhanmu? Jawab. Mana mau jawab, di mute Jawab. dulu. Ya udah, kau jawab. Apa gunanya perawan sama Tuhanmu? Tuhan kau katanya nggak doyan perempuan. Gak sekelas Turun Nabi. kau. Sekelas Tuhan kau aja minta upeti perawan, nabiku pula yang kau urus. Aku tunjukkan Tuhan kau yang mau kondo kok. Kalian nggak tahu malu kalian. Tuhanmu minta upeti perawan, selangkangan yang dibahas. Nenek moyang Tuhan kau anak umur 3 tahun yang digasaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uni udah pernah dengar nggak pernyataan dari Romo Patri Allegro bahwa Yesus berzina 3 kali? Ada datanya, Kuni kutunjukkan nih datanya nih. Aku ada videonya ini. Gak usah, kita pakai data aja. Kalau video itu kan orang ini kan nggak percaya, yang Protestan ini kan nggak percaya. Yesus itu kata Martin Luther itu berjoni 3 kali. Tuhan Ini yang pakai minta anti upeti. tombak ya? Tapi kena pembatasan aku. Nggak masalah itu. Nih ya, kau baca ini baik-baik ya. Nih, menurut Ibu Rita Wayu, Martin Luther menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk Martin Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Yesus berzina 3 kali. Ini kalian bahas nih, Tuhan kalian nih. Tuhan kalian nih, Martin Luther yang bilang. Ternyata memang mau kondo ternyata kalau digabung-gabungkan ya. Betul. Ngeri kali ya, parah kali mereka ini ya. Mereka nih cuman menghujat Nabi Muhammad tapi kok nggak tahu diri ya. Nggak tahu malu, ternyata Tuhannya kayak gitu. Kalau aku ada data ini dari Romo Patri Allegro sendiri yang mengatakan. Terus ada Aduh, jangan ada Pencet. musik lah. bentar aku bukain. Ini mute lah dulu YouTube-nya. Hih, si hantu blau ini. Ini Betul lah. data valid. Udah. Data valid. Bentar dulu aku mute YouTube dulu bentar. Udah cepat. Nabi siapa yang kuat menggilir wanita? Nabi kula daripada Tuhan kalian impoten. Ngomong agama coba antes saja ajaran Luther Udah yang salah. jangan ganggu Kalau bisa, kalian ini udah pasti naik di sini pelamak ganggu kamu. pula. Salah. Luther mengajarkan kepada kalian bahwa Yesus berzina 3 kali. Yang pertama dengan wanita yang kedapatan berzina, yang kedua dengan wanita di pinggir sumur, dan yang ketiga dengan Maria Magdalena. Catat itu. Surasa. Sadis. Parah. Edis di Amerika 17 Agustus nangis, dia curhat, udah dengar nih. Dia nggak mengakui Yesus Tuhan. Dia mulai ditinggalkan Yesus. Nenek kok kayak gitu nenek ini semakin Diam semakin kau. galak. Ini kita dengarkan ya pernyataan Edis ya. nih. Ya. Ini suara Edis. Bluetooth connected.
sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kasihan banget si Edis, capek-capek menginjili. Jadi gembel. Jadi gembel di Amerika. Itu video lama banget. 17 Agustus ini. Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Ternyata yang sosok hebat selama ini ternyata lagi depresi, nggak ada uang, Ya. saudara. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi Kenapa seperti kok ini? aku Saya masih malah jadi miskin? Terlunta-lunta begini. Wow, Nggak jelas Yesus. keadaan saya gitu. Aduh. Nangis dia. Ya memang kadang saya berpikir untuk lari begitu, tapi Kena kadang laknat dalam Yesus renungan dia. saya, begitu, saya Aduh. membaca firman Tuhan, saya baca apa yang terjadi. Aku coba tengokkan terhadap videonya orang-orang itu. yang Orang-orang melayani Kristen Tuhan, ini ya. nggak percaya kalau itu. Memang kalau baik, itu- seperti itu. Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Coba Pembaptis tengokkan itu videonya. jelas-jelas dia diutus oleh 17 Tuhan. Agustus. Itu ada Tepudin juga itu. Ini Tepudin nanti bentar lagi nih. Sampai dipantu. Ini Tepudin, Tepudin. Kayaknya Tuhan kayak nggak ada gitu. Kayaknya Tuhan itu hanya mitos saja gitu. Kalau kita dalam- Tuhannya mitos. Tapi akhirnya ya, lambat laun saya baca lagi firman Tuhan. Akhirnya saya mendapat kekuatan baru. Edith, gitu. aku Sebenarnya miskin. yang alami kayak kita ini bukan cuma Aku miskin di banyak contoh-contoh Amerika. dalam Bible yang mengalami hal serupa. Ternyata aku miskin di Amerika. Yesus nggak mampu bantuin. Udah kabur ke luar negeri menghujat agama orang. Ternyata nggak dibantuin juga sama Yesus. Jadi ini ya. Jadi yang saya jumpai, yang saya Nah, mau kamat bareng Ya, apa yang diam. bantu, mau Ah, diam ngomong. kau, Tuhan Diam. kau itu mau kondo. Ya, aku selama ini yang ku dapat ya Uni ya. Orang Kristen atau apologet Kristen tidak pernah meyakini Yesus juru selamat. Itu kukatakan 100%. Kenapa kalau mereka yakin Yesus juru selamat, kenapa semua kabur ke luar negeri? Taipudin, Edis, si Paul Zong, Sopekatul, si banyak lagi apologet. Kenapa mereka tidak yakin bahwa Yesus menyelamatkan mereka di dunia, di Indonesia? Kenapa mereka kabur ke luar negeri? Nah, ada satu orang yang percaya bahwa Yesus juru selamat, namanya si Rudi. Tetapi saking percaya masuk penjara. adalah pesta seks, Apalah bapak kau ini. Ya kan, kita bisa nilai. Yang kedua, ya, kita merujuk ke para nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Kalau Tuhan mengizinkan agama mereka berkembang, pastilah rasul mereka itu nggak ada yang mati yang menggenaskan. Ini kenapa enggak? Ini suara kau. Jadi gini loh, kita kan diskusi. Kalian naik ke sini membantah. Jangan kalian curhat di sini malah menghujat. Kenapa? Kalian menghujat sekali itu bongkar aib agama kalian aku. Mending kalian bertanya aja di sini. Aku sudah bahas Nabi dan Tuan Mukondo ini itu adalah tema dari kawan kalian Kristen. Ternyata aku selidiki memang betul ada Nabi dan Tuan Mukondo. Ternyata Tapi kami Yesus. nggak merasa gitu loh. Tapi kan nyanyi di Mito Piso itu kok merasa gitu. Apalah kau Seakan-akan merasa? Di sini nggak bawa perasaan. Kau di sini bukan bawa perasaan. Di sini kita bicara benar dan salah. Menurut kau Yesus mau kondo nggak? Itu aja. kami nggak Menurut- merasa Tuhan Yesus kami Aku mau tak. kondo. Oke. Yesus itu pernah bekerja nggak? Tapi enggak lucunya Aku gini. tanya Yesus, Lu- nggak ada lucu. Aku lagi nggak dengar Lucunya curhatan Uni kau. Rifa, Aku lagi nggak butuh curhatan kau. Turun kalau nggak mau kau diskusi ya. Di sini kita diskusi bukan curhatan kau.
Kok curhat kau? Aku perasaanku. Siapa peduli dengan perasaanmu di sini? Kau bukan siapa-siapaku. Kau penghujat. Gak butuh aku perasaanmu. Nggak perlu. Sama Aku juga lagi- itu nih. Mereka kan katakan Nabi kita buta huruf. Yesus sebelum sekolah bisa baca nggak? Berarti pernah Tuhan buta huruf. Tuhan pun pernah buta huruf. Aduh. Ya, SHBT. Silakan agama. Agamanya. Mukondo bagaimana Mukondo? Ya, Mokondo ini tema si Robert. Dia membawakan sebuah lagu Nabi Mokondo. Aku cari tahu lah kan siapa Nabi. Diam dulu kau. Kau kan bertanya, bukan kau yang menjelaskan di sini. Kau kan bertanya. Kalian tuh nggak tahu diri ya, oten-oten tuh ya. Naik ke kepalaku malah menjelaskan, aku yang jelaskan. Nah ternyata Nabi Mokondo kuselidiki siapa lah Nabi Mokondo ini. Aku bilang kan Nabi Muhammad kaya, maharnya banyak, bahkan nabiku tajir, bekerja, ya kan? Bahkan menghidupi perempuan-perempuan, artinya nggak modal kondo aja. Ternyata bertemulah aku, pernyataan ada Tuhan yang nggak pernah bekerja, pengangguran, hidup dari sedekah. Ternyata Tuhanmu, Dek. Dalam Filipi pasal 2 nomor 6 menurut keterangan dari Matthew Henry. Sudah. Udah, kan bantah. Kemana kah? Ini lo, kau ngomong apa sih? Ngomong yang jelas lah. Nih, kau tengok ini ya. Nih, kau tengok nih. Ini. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup. Diam dulu kalau Bunda Gembala lagi menjelaskan, anak domba. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat. Bantal aja dia nggak punya. Aku lagi baca. Bantal aja dia nggak punya. Dan hidup dari sedekah. Padahal dia sehat, normal, nggak cacat, nggak lumpuh. Tapi hidup dari sedekah. Padahal dia Tuhan loh. Kok minta-minta hidupnya? Ini yang aku bilang Mokondo. Sudah, bantah. Oke. Kok main sebelah kah? Mukondo. Yang jelas kalau ngomong. Kok main sebelah? Mukondo. Lah kau nih. Belajar ngomong dulu ya. Ngerti aku bahasamu. Ya, naik ke sini bahas tema. Nggak usah kemana-mana. Lagi nggak tertarik aku membahas sesuatu yang nggak ada tema. Coba. Low battery. Please charge. Aku cuman pengen kalian mempertanggungjawabkan. Ada nggak yang berani bahas tema Mokondo nih sama aku? Berani nggak? Berani naik. Aku orangnya fair-fairan kok. Kalau aku jujur-jujuran, aku tunjukkan data nabiku itu kaya raya. Nabiku pekerja keras. Kok kalau nggak bisa bahasa Indonesia jangan naik dulu. Minimal kok bisa bahasa Indonesia dulu. Iya, kau ini siapa? Kok jangan mabuk ciu di sini. Kok kalau lagi mabuk tua jangan naik. Mukondo bagaimana Mukondo? Mokondo itu cuma modal konot doang. Tidak bekerja, pengangguran, tapi pengen hidup enak. Pengen makan minta-minta. Pengen keledai ngambil punya orang. Tidak pernah bekerja. Itu namanya Mokondol. Iyo. Terus kenapa? Siapa mau dibahasin Mukondo? Iya, ternyata ada laki-laki yang punya kekuatan 100% Tuhan. Kalau Nabi Muhammad kan kekuatan 30 pria tuh. Nah, Tuhanmu ternyata memiliki 100% kekuatan Tuhan. Ternyata dia minta hidupnya, padahal dia punya kekuatan 100% Tuhan. Nah, kalau ada laki-laki nggak cacat, nggak lumpuh, punya kemampuan Tuhan lagi, tapi kerjanya minta-minta, wah ini di atas Mokondo ini. Apa pertanyaannya? Apa ini? Pertanyaanmu apa? Pertanyaan Siapa nama bapakmu? Oke, aku aja bertanya nih. Oke, boleh aku bertanya? Kenapa kau ini kesurupan? Boleh aku bertanya? Iya, kesurupan Tuhanmu aku. Sebelah kah? Mukondo. Iya, kesurupan Tuhanmu karena dalam lubang hidungku ada Tuhan. Ternyata di dalam lubang hidungku Tuhan itu adalah Tuhanmu.
Dalam lubang hidungku ini kan ada setan. Ternyata setan dalam lubang hidungku ini adalah Tuhanmu. Siapa hujat kau nih? Apa? Turun aja lah. Turun. Babak belur mereka mengangkat tema-tema kayak gini. Nabi Muhammad Raja Sek karena memiliki kekuatan 30 pria lah. Tuhan kau memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kurang besar apa, kurang gede apa itu harusnya barangnya itu. Daripada punya kekuatan 100% Tuhan, tapi ternyata impoten. Apa naik lagi? Udah gaji naik. Kau naik harus bisa bahasa Indonesia dulu deh. Kalau nggak ngerti kau Dinda susah. Ngerti Dinda bahasa Indonesia? Setan. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Kamu bersin, Tuhanmu berserakan. Jeng jeng jeng. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Kamu bersin hacin, Tuhan berserakan. Coba kau nyanyi. Aku musik, kau nyanyi. Cepat, kau yang nyanyi. Aku yang bermusik. Cepat. Ada setan cimba di hidungku. biki berapa pam ceket cim terapa pam berketuk bersin. Setan bersin. Ada keluar Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan di hidungmu. Congkel tai hidung keluar Tuhan. Congkel tai hidung tempelkan di dinding. Makanya Tuhan mereka di dinding karena congkel tai hidung di dinding. Karena mereka Tuhan di dinding. Aduh, ya Allah. Aduh. Ada lagu baru kau tahu? Kau tahu lagu baru? Enggak tahu. Perempuan jalang itu lubang dalam perempuan asing itu loh. Aduh, astagfirullahaladzim. Kadang serasa sesak napas aku nih. Roni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni, Seru kali kayaknya, ikutlah. Kristen apa Islam? Ikut bantuku nih. Ada yang mau ditanggapi? Cuman lihat aja kebetulan. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Colok hidung terkena setan. Kau colok hidung, Tuhanmu yang kecolok. Astagfirullah. Roni, Aduh, udah malam, wih. silakan mau ditanggapi langsung mau Rifa. Sikat aja bang. Serain udah. Nyanyi seru nyanyinya. Ada bang lagu seru bang, ini lagu seru ya bang ya. Ya. Lubang dalam perempuan di jalan, sumur sempit perempuan asing. Ini isi kitabnya berlubang, kolong. Aduh, minum lagu dulu. Sesak jiwa ini ya. Ada yang mau dipertanyakan bang? Nggak ada sih, cukup aja. Atau saya bertanya? Apa mau ditanya? Ih, sedih kali bang kayaknya bang. Bang,
Kenapa bang? Kalian kan anak-anak Theos, anak-anak Tuhan kalian. Kenapa kalian kok menghadapi kami lemes gitu? Masa melawan hamba Tuhan, anak Tuhan kalah? Uni. Orang Iya. berdosa nggak apa-apa. Bentar Bang Maroni ya, itu kan ada typingan di bawah, ya kan? Nabi siapa yang berdosa katanya. Jadi aku ingat Uni, ada perempuan yang mau dihukum, mau dirajam, dibawa oleh orang Wayudi kepada Yesus dan kata Hilang suaramu, oi. Kok termute? Oi Mikono, hilang suaramu. Ah, diajak Yesus. Si Mika diajak Yesus. Nggak bisa ngomong dia. Wah, Oke, kalau gitu izin lab dulu. Mbak. kok gitu anak-anak Theos? Kan ada Bunda Gembala di sini. Kena mental dia. Wah, si Mikono. Oh, kena dia berarti tuh. Bunda Mila, naik Bunda Mila. Ini ada Bunda Mila. Bunda Mila lagi ini dia. Patroli. Patroli dia bisa. Mau lempar-lempar paus dia. Si Mikono dicobai iblis dia. Adalah pesta seks. Apalah. Otakmu kalau nggak selangkangan, kalau nggak vagina aja. Sekali itu kalau heran aku nonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau kau bilang apa Tuhan itu important, memang benar itu. Pernah dengar nama Canon Montefiore? Canon Montefiore itu? Ah, Canon Seorang pendeta. Montefiore. Ya, di Cambridge City itu kan. Dia punya gereja namanya Santa Mary di Cambridge sana. Jadi dia bilang kawan-kawannya adalah perempuan. Tapi dia mencintai laki-laki. Ini datanya nih, ini datanya nih. Ya, ada data lah kita. Maka tunjuk, jangan pakai data. Santo Mary itu. Ya. Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari 3 sebab. 3 sebab. Nah, ini kan, ini dia kan. Nampak tak? Coba tengok, nampak tak tulisan punya aku ni? Nampak je. Nah, kau punya tu kan kau edit. Kalau aku ni punya bukunya loh. Aku tak ada edit lah. Itu bukan punya aku. Ini ada bukunya. Itu buat Tawayu. Ini, ya kan? Tidak mampu menempuhnya alias important, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homreng. LGBT, ini dia. Secara natural. Karena dia kan mencintai laki-laki. Ini menurut pendeta ya, ini kan menurut pendeta besar tu di Great Santa Mary itu kan, di Cambridge sana gitu. Nah, ini dirilis di Oxford pada tahun 1967. Tepatnya ada tanggalnya juga nih. Jadi tidak sembarangan kita harus punya data itu. Kalian bisa buka nanti di majalah Time Juli tanggal 29 tahun 1967. Emang penghujat rata-rata mereka itu ya. Memang pengikut-pengikut sibilis mereka itu ya. Iya. Tuhannya ya, Martin Luther aja bilangnya, pengikut Martin Luther kan ada 60.000 sekte itu sekarang ya, 60.000 kan. Prosetan ini. Martin Luther tiap tuduh ini nih, lihat ini nih. Apa dibilang? Martin Luther, Yesus berzinah 3 kali. Pemimpin mereka, Tuhan mereka fitnah, apalagi yang lain kan. Nah, jadi buat kita tidak separah itu gitu ya. Bayangkan Martin Luther ini, Arnold Lund pernah tadi kan dah kebuka kan di Berita Wahyu kan. Nah, ini. Nah, sekarang baru apa itu, Pakcik? Buku apa itu? Judul bukunya ini. Nah, ini kan fitnahan orientalis ini. Oh, aku ada buku itu loh. Itu kan ditulis sama siapa namanya? Profesor Dr. Azmi. Iya, tahu aku. Iya. Azmi. Tahu aku tuh. Nah, ini aku dia. pernah baca itu. Nah, di bab keduanya kan dia itu kan dengan Biblos kan? Dengan penulisan Biblos itu kan, kanon Biblos kan? Nah, di sini ada menyetir sini gitu lah. Nah, akun ini aku yang dibatasi kebanyakan. nih. Tadi naik dibatasi apanya kah? turun dia, dibatasi akunku. Di dua biji pembatasannya langsung. Yalah, enggak apa-apa lah. Jadi kita ngomong lagi aja. Slow-slow tutup Jan ya. Enggak apa-apa. Ini kan nanti rungkat, cuman ya dibatasi.
Oh iyalah kalau gitu. Cuman aku kan belum mendapat teguran kan. Belum. Ya itu dia tonton ya. Jadi kalian tuh kalau kalian mau menghujat kan lihat dulu. Jangan kalian tuh meludah ke atas gitu loh. Meludah ke atas jatuhnya ke muka kalian sendiri. Atau kalian niup tepung di dalam lesung, dosa. Kena muka kalian sendiri gitu. Mata kalian sendiri. Ini tonton ya. Ini udah nggak sanggup dia nih. Ini Oten satu ini nggak sanggup lagi dia berkata-kata. Ya. Kalau mau sekedar menghujat, aku lebih gila lagi menghujat dari dulu aku gitu. Kalau Oten tuh sopan, aku segan. Tapi kalau Oten kurang ajar, aku tijak kepalanya gitu loh. Nah, langsung ini. Ini kau kan pengikut Martin Luther ini. Kebanyakan kalian di Indonesia ini pengikut Martin Luther, ya kan? Itu bayangkan itu. Martin Luther itu juga bilang Yesus Tuhan kau tuh berzina, bayangkan. Bayangkan itu ini, ada. Nggak, tapi yang parahnya ini ya, mereka ini kan pengikut Martin Luther kan, ya kan? Iya. Tapi mereka tuh nggak marah kepada Martin Luther yang menuduh Tuhan mereka berzina gitu loh. Mereka nggak peduli dengan itu ya. Sementara kita yang memuliakan Tuhan mereka, malah kita yang mereka perangi gitu loh. Mereka malah nabi kita yang mereka hujat. Nabi kita yang mengajarkan bahwa Tuhan mereka itu mulia, malah dia hujat. Emang pengikut si Bilis ini. Nah, makanya aku bilang tadi di Indonesia ini Oten tuh pada zaman Belanda dulu tuh tidak sampai 2%, ya kan? Tapi setelah tragedi tahun 1965 Oten Indonesia meningkat jadi 10%, lebih kurang. Malah sekarang kan turun tuh 6% lebih itu dari Protestan yang banyak jenis sekte gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, justru paling banyak penghujat itu dari kalangan Protestan loh. Makanya pernah aku bikin judul sama Nandar itu. Aku pernah bikin judul sama Nandar itu. Coba. Apa namanya, penghujat itu sama dengan Protestan. Pernah aku bikin tema itu. Ya kan dia ikut Martin Luther. Martin Luther kan menghujat Yesus. Kan gitu. Makanya aku Buat bilang. mereka itu kan tidak masalah. Jadi kan buah itu kan jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu. Kan pepatah kan gitu. Darah di kepala tuh jatuh nih ke tengkuk kalau bahasa kami Melayu nih. Udah pada pergi semua dari roomnya si Iqbal. Adianta pergi, aku nggak pergi. Manteku pun pergi. Oi, manteku. Oi, aku dijambak Iqbalnya. Kok tega-teganya ninggalin roomnya si Iqbal? Waduh, bahaya. Ardianta pergi live sendiri. Aku izin sama Iqbal. Ditinggal pula Bunda Rama sama Bang Goto di situ. Wah, parah ini manteku. Kenapa ditinggal roomnya Iqbal? Aku izin dulu sama Iqbal tadi. Bal, ini kabur dulu ya, kataku. Tahu aku pengen ngebahas tema ini terus aku. Kenapa? Karena aku pengen aja Oten ini mempertanggungjawabkan tema yang mereka buat sendiri tentang Nabi dan Mokondo ini. Mokondo itu kata kalau aku lebih tepat di modal kontol doang gitu. Lebih tepat. Emang jangan cakap tuh. Turun. Aduh, lupa. Maaf. Aku udah dibatasi akunku ini. Pak Cik Banca ini memang tak bisa memang ini. Memang itu kita ganti katanya modal kondo. Bantuku. Monitor bang. Pak Cik Banca ini membahaya ini memang dia pasangnya. Waduh, dibatasin akun kita guys. Monitor bantuku. Naik kak. Jangan kalian ngomong-ngomong itu lagi. Kalian berdua ini kebiasaan lama aku. Aku bilang tadi kalau Oten ini itu sopan, sama nih. Bang Mesiani sama juga nih sama Pak Cik. Ayo Pak Cik, kita kalau Oten itu kurang ajar, aku tijak kepalanya langsung kan dari dulu gitu. Kau mau aku nanti ini nanti jangan. Ayo Pak Cik, ayo. Lanjut. Sama aja nih dua-duanya. Iya, jadi pokoknya tema ini mau ku angkat terus. Kenapa? Karena ini tema dari orang Kristen sendiri. Kalian yang membahas tema ini dan aku siap sedia untuk membahas ini kok. Mari kita jujuran.
Nabiku yang mau kondo atau Tuhanmu yang mau kondo? Mari kita lihat siapa di antara orang yang kita muliakan itu yang bekerja dan bertanggung jawab. Siapa yang cuman modal kondom doang? Ayolah jujur-jujur. Protestan itu mereka tahu Martin Luther itu menghina Yesus. Nggak semua tahu. Mereka juga kaget. Kan mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu pastilah mereka ini. Nggak semua tahu. Justru mereka tahunya dari kita itu. Malah Ikim dulu aku pernah masuk ke channel The Ikim itu, ingat kau Ikim tu kan? Itu tulisan umat Islam menuduh Martin Luther tu anak tu berjenggo itu kan? Dia bilang itu tulisan umat Islam, dia bilang. Aku tunjukkan ini, tidak percaya dia diturunkan aku gitu. Nah, channel Ikim, channel Bom, channel siapa-siapa lah hotel-hotel tu dulu kan? Sampai Marwali pun pernah aku nak tu di channel dia kan? Apa otoritas kau Protestan Martin Luther tu ngerampok bukunya Katolik yang 73 tu bilang kan, lalu dibuangnya 7 tinggal 66 tak apa otoritas Martin Luther. Terdiam si anak tu MGM itu Marwali kan, langsung aku diturunkan dia MYM. MYM Mereka tuh nggak percaya dengan data itu, bahkan mereka minta table talknya. Aku punya table talknya itu bahasa Jerman, tulisan-tulisannya itu. Itulah ya mereka. Kan di salah satu di 95 tesisnya Martin Luther kan salah satu kan tabel tak itu. Kan gitu. Itu table talk itu memang adanya ketika dia udah tua. Awal-awalnya kan dia nggak gitu. Cuman pas terakhir-terakhir mau mati makin menjadi dia benci sama Yahudi, dia fitnah Yesus. Itulah gara-gara dia kan banyak orang jadinya menyembah kepada makhluk, rusak jadinya. Makin kalau kena pembatasan ini makin turun. Kita rungkatin dulu aja ya. Ya rungkat aja lah, udah rungkat aja. Oh udah 1 jam juga internet. Tapi nggak aman, tapi aman. Cuma penontonnya nggak akan naik. Nggak apa-apa lah. Gabut aku di tempat Iqbal tadi. Aku dapat telepon dari dari alim ulama kita minta pertanggungjawaban kepada Oten tentang tema Nabi Mukondo itu. Jadi aku bakalan angkat tema ini seminggu. Makanya tadi ketika aku di tempat Iqbal itu kan Bang Uto masuk, temanya dialihkan. Sementara ternyata aku lagi ditonton sama ulama-ulama kita. Makanya aku pindah lah. Ya kita jelaskan ya kan, versi Biblos kan seperti itu. Maka aku selalu bilang versi Biblos. Kasihan kita lihat Yesus ini, Yesus anak Maria ini versi Biblos tuh kasihan gitu. Maka dari dulu aku kan tak mau bahas tentang Tuhan itu kan. Sampai hari ini belum selesai. Aku tentang perilaku Yesus yang mereka fitnah di versi Biblos ini. Yang orang tidak konsisten dengan ucapannya gitu kan. Pelintar-pelintut, pelangak-pelongo gitu loh. Maksudnya gini, dia barusan ngomong aku tidak akan minum anggur ini lagi, dia bilang. Tapi besok dia minum anggur kan gitu. Ini kan kurang ajar, pembohong kan. Kemudian dia berdosa dengan orang tuh. Setelah ini kau bersamaku di dalam kerajaan Bapa. Dia masuk kubur keluyuran 40 hari dalam dunia ini kan. Kemana cerita orang ini kan? Kan pembohong manusia gitu. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan, dia bilang kan. Begitu dia tempeleng Hansip Romawi, dia protes. Berarti kan congor aja yang ngomong kayak gitu. Ya enggak boleh lah. Bang, kan harusnya konsekuen. Yo. Bang, itu sebenarnya itu mereka juga Kristen itu korban dari Yahudi yang mau pingin hinakan Yesus sih sebenarnya ya. Iya, karena mereka dapat info tentang Yesus kan dari Yahudi juga. Iya juga itu. Iya, gini ya. dari Yahudi. Jadi setiap tuduhan terhadap Yesus itu mereka yang tidak bagus, yang maksudnya tidak mendukung doktrin mereka ini. Tapi yang mendukung doktrin mereka terima. Iya, tapi masih banyak yang jeleknya juga. Mereka akhirnya mungkin waktu zaman itu kan belum ada komputer kan. Mereka nggak cek semua. Gila juga nih. Wah, buru-buru komputer. Itu yang penulisnya Idiotai penulis Lukas itu. Iya, kenapa bikin begitu ya? Seharusnya dia bikin bagus-bagus gitu kan. Memang Yahudi kurang ajar mereka ya. Makanya tadi kan sebelum ini, Bung, sebelum King James menerjemahkan Biblos abad ke-16 itu kan orang-orang yang menerjemahkan Biblos dari bahasa Yunani ke bahasa ibunya kan mereka bantai itu, mereka bakar hidup-hidup. Kenapa
King James selamat karena dia raja besar di Inggris waktu itu. Kan gitu. Nah, maka dia selamat gitu loh. Nah, setelah itu baru berani yang lain menerjemahkan ke bahasa ibu mereka masing-masing gitu kan. Nah, setelah itu mereka tahu. Nah, mereka yang itu mereka kan lepas dari sana. Kemudian Kristen ini diterima di Eropa itu, ya kan? Dengan apa? Dengan kenanya psikologi, itu dia trauma psikologi. Kalau enggak gitu kan dibantai mereka. Setiap konsili itu pertumpahan darah itu luar biasa gitu. Kalau enggak menerima atau menolak salah satu konsili itu. Tahun 325 itu aja antara Athanasius dengan Arius itu berapa banyak korban? Athanasius itu berapa banyak korbannya dibantai mereka kan? Karena enggak mau menerima Yesus ini Tuhan kan? Nah, maka Eropa menerima itu karena tadi trauma psikologi itu. Kalau enggak dibantai habis-habisan kan gitu. Nah, mereka menyebarkannya juga keluar ke Amerika, ke Afrika. Itu yang cari gitu. 4D itu. 4G kan? Goal, glory, coba kan, Paci gospel, aja nih, genosida. Ya Paci, coba Paci. Nah, ya, genosida. Nah, maka kau jangan-jangan kau udah kena teguran nih kalau udah lanjut lah, aman. Nah, oke. Nah kan mereka menyampaikan itu dengan cara tadi genosida 4. Itu di Australia itu berapa banyak bangsa aborigin mereka bantai itu? Bangsa Maori itu berapa banyak? Bangsa Indian merah itu berapa banyak bantai? Kristen biadab ini. Maka Martin Luther, Arnold Lund, Herbluck, David Lamar, American Holocaust itu. Jadi ajaran kasih ini slogan yang mereka buat pada abad ke-19 akhir setelah kolonialisme Kristen ini di setiap negeri Islam mereka menjadi pecundang gitu. Nah, baru mereka menslogankan ajaran kasih. Jadi sebenarnya ajaran kasih adalah slogan kedua untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini, kata David Lamar. Contohnya macam itu kan. Kalau mereka minoritas, mereka licik maksiatkan kehendak. Kalau mayoritas, mereka menindas jalim biadab mereka gitu. Ini real itu, kenyataannya seperti itu gitu. Itu bangsa aborigin tuh sekarang sampai hari ini masih jadi kelas 3 itu bangsa aborigin yang pemilik tanah Australia itu. Ya kan? Oleh orang-orang putih pelarian dari sana, perampok-perampok itu yang menguasai Australia itu kan orang-orang Kristen itu kan gitu. Nah, sama dengan bangsa aborigin, sama dengan bangsa Amerika. Bangsa Amerika tuh 200 hampir 120 jutaan manusia di Sulawesi, di Amerika Utara aja, Kanada dan ke atasnya kan. Belum di Amerika Serikat itu. Ini sejarah. Jadi jangan nak tutup sejarah gitu loh. Aliran kan orang Kristen boleh. Coba. Udah, Bang Mesia. Kerja. Kalian kerja. Ya, lanjut. Nih, tamu. Dia waktu Mahkamah Agung, siapa itu menginginkan Yesus mati? Orang Yunani, iblis atau Kristen? Jawab. Ngomong apa sampean? Halo. Nggak jelas ya? Ini siapa ini? Yang rambutnya panjang itu kayaknya tuh. Siapa namamu, Dek? Iya. Halo. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya, Dek? Yang menginginkan Yesus mati, orang Yunani, iblis, atau Oten yang ingin. Oten, beda lah. Yunani itu, ada kan orang Yunani. Kalau menginginkan sebenarnya Bang Lor, Bang Lor, kalau yang menginginkan orang mati dan berpesta karena kematian itu yang jahatnya, yang paling jahat yang mana itu? Sorak Yunani. Siapa tuduh Yunani? Ya enggak apa-apa lah Yunani. Kalau enggak Yunani kau enggak ada puji Tuhan gitu loh. Terima kasih kau dengan Yunani. Otennya aneh nih satu nih. Otennya agak lain deh sedikit. Agak lain. Ya agak kurang sound gitu. Kurang sound. Aku kata. Loh, Oten kan semua kan bilang sound dulu ada. Yunani yang mau. Wah, Pacik bancai kena dia. Berdasarkan aja Yunani mah. Iya, Dek. Bukan Yesus mati. Itu kan desakan Barabas. Itu bagaimana? Kan ada beda kan itu. Mana tadi itu?
Aduh. Nama aku diskusi kok ini ya. Nama aku diskusi lagi. Itu kami Yunani kan, Yunani maunya Yesus. Yunani maunya. Kau diskusi sama ini, Dek. Diskusi sama ini, Dek, sama ini, coba. Coba mana? Nah, sama Baso nih, coba dua. Minta maaf karena inilah yang Coba sama ini. Aman. nikmatan terbesar yang diberikan Kau diajak diskusi, kau nggak bisa membela kemuliaan Tuhanmu di sini. pesta seks adalah pesta Otaknya selangkangan aja itu. Ayo Bang, jadi abang saya- sendiri gimana Bang? Kenapa? Kalau abang sendiri gimana pendapatnya tentang Martin Luther itu dia? Oh, beda itu Bang, tertunggal. Oh, Beda. kurang ajar mereka ya. Oh, beda. Protes ini. Beda, Iya. beda. Waktu Yunani disalib, waktu Yesus disalib, beda itu ceritanya Bang. Salib kan Yunani. Jadi Bang, itu pro setan itu mereka aliran ini ya, sesat ya Bang. Bang, jangan hujat persetan. Naik. Diskusi Bang. Itu mereka tuh tadi yang mutar-mutar itu. Iya, jangan. Maksudnya diskusi baik-baik, nggak apa-apa. Naik. Tuh, suaraku nggak jelas kah? Bang, kau nanya kau jawab sendirilah. Kita dengar. Iya, waktu Yesus disalib, waktu Yesus di Mahkamah Agung, ya kan? Yesus kan, Waduh, udah ada Mahkamah Agung dulu Bang ya? iya kan keinginan Yunani bersorak-sorak. Mama Yunino. Salibkan Yesus. Jadi dia ini tuh Kristen, tapi dia agak lain Kristennya gitu loh. Oh. Kayak mana tuh Kristennya? Agak beleng-beleng gitu. Coba siapa namamu, Dek? Sahabat. Kau tau nggak abang yang di atas kau itu namanya Mesia itu ganteng kali loh orangnya, mau kau? Tuh. Serius? Iya Bang, pedang-pedangan Bang. Ini nggak bohong. Bukan menghujat, Dek. Kau kan cantik, walaupun kau 100% laki, 100% perempuan. Abang ini ganteng. Iya, waktu Yesus di Mahkamah Agung, Yesus kan nggak salah. Orang Yunani mau. Coba buka cam dulu. Sayang, buka cam dulu sayang. Biarin dulu deh cerita sendiri deh. Coba Iya, cerita sejarahnya. jangan. Ayo Bang. Sabar, boleh saya jawab? Boleh. Kan. Itu kan keinginan Yunani mau disalib. Iya, orang Yunani, tapi Yesus nggak mau disalib. Iya, orang Yunani. Kau ulang-ulang di situ terus, ini kita nggak jalan loh. Wah, setan. Lanjut. Lanjut, kau ngomong terus di orang Yunani terus. Boleh diteriakin setan dia. Lanjutlah kau, cerita terus. Woi, kita nih yang nonton cuma 180, woi dibatasin kita ini lo. Nggak apa-apa. Biar cerita terus. Makanya bikin ulah lah biar seru. Ayo Bang, cerita terus. Tapi jangan ulang-ulang di Yunani terus. Tapi di mana sekarang? Di mana? Ayo cerita dulu, kenapa Yunani itu mau salib Yesus? Itu desakan orang Yunani. Ya terus, lanjut. Iya, desakan orang Yunani. Kau ulang terus, kau desakan terus itu orang Yunani. Lanjutlah ceritanya. Kita jadi penasaran ini. Terus gimana ceritanya? Iya, desakan orang Apa?
Itu Mesia orang Kristen. 100% Kristen, 100% Islam dia. Bang lanjut terus ayo. Yunani sampai kemana? Setelah dari Yunani kemana lagi? Ke Italia? Pergi dia. Udahlah ya. Stres kayaknya tuh orangnya. Bang Ini aku turun dulu nih. Iya, pindah ke Apa itu? Ibel Bang. Di Ibel Iya, nih Bang. Naik penontonnya, ada hotel di sana. Masih ada tamu pun belum balik soalnya nih. Oh. Ya aku turun dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Aku juga mau close ini. Salam. Sudah istirahat. Iya. Kita istirahat guys. Assalamualaikum. Salam. Dari sama si Jackie sendiri dari jam 4 jam setengah 5 sampai maghrib. Terus Isa, Joseph sampai jam 9. Jam 9 si RK nih sampai jam setengah 11. Maraton aku, sumpah. Tapi abang kuat banget loh. Iya, aku pegal bang. Pegal aku. Apa boyo aku? Boyo. Iya. Ini kita naikkan, ada yang minta naik nih. Rama, halo. Aku izin close cam ya bang. Nanti Siap bang. Ya. Halo. Bisa laya-laya, aduh. Endang, kenapa kau kabur dari Bang RK? Ya udah iya deh kabur ya. Ya terus kenapa? Ya kabur bang, karena RK-nya goblok kan. Nah ya aku kabur sumpah beneran tadi. Takut ya bang sama Bang RK. Iya RK takut sama aku. Terus ini gimana? Dasar not. Loh kok kabur? Loh. Cuma mau bilang gitu doang. Ya salam. Oten. Tapi kayaknya lagi make si RK bang. Ditanya apa ya nggak dijawab-jawab. Nanti dulu Nanda, jawab dulu saya katanya. Astagfirullahaladzim, kata si lagi make narkoba kayaknya. Itu RK di Jakarta nggak sih? Nggak tahu. Katanya sih mau ke Bandung dia. Kalau di Jakarta ketemulah kita RK. Mana berani dia bang. Aku yang ke situ deh. Ya nggak bakal berani dia bang. Gimana sih? Mana ada si RK berani diskusi. Oke, wih, ini gimana cara bacanya? Oh di bawah ini ya. Oh, ya pakai beda ya. Kok mirip Bang Nandar? Siapa mirip Bang Nandar? Aku maksudnya. Enggak, ini fotoku loh bang, mirip aku katanya. RK itu bayaran katanya. Tantang RK lagi. Wong Mojokerto iki yo, aku Mojokerto. Nandar kabur kau gak tahan dengar kelakuan Mamat siapa Bang Nandar, kenal nggak sama Mamat? Nggak tahu aku. Nggak ada yang kenal Mamat, kucluk. Saya juga nggak tahu siapa itu Mamat itu. Sini kau berani mah naik tuh debat sama Bang Adiansa. Jujur aku capek tadi tuh. Nanti ada teman-teman sama RK lagi ya. Tapi gini loh Bang, kenapa ya kok kayak kalau modelan RK itu kok nggak pernah mau sama aku ya? Kenapa ya? Kenapa nggak berani debat sama saya ya? Sama aku aja baru ini bang berani. Ternyata dia lagi make kayaknya, makanya dia berani. Biasanya nggak berani bang. Iya. Aduh, kacau lah. Ngeyel minta ampun. RK ngeyel, woi gaya. Iya, naik aja kalau gaya.
Silakan Oton kalau mau naik ya, mau diskusi sama Bang Ardiansa nih. Nih, silakan. The Lion of Judah. Halo bro. Ya, selamat malam. Aduh, pakai efek kayak gini, telinga aku sakit, wih. Nggak usah pakai efek bro. Nggak apa-apa, yang penting kita diskusi santai. Enggak, telinga aku nggak nyaman. Kalau berani, kalau berani matiin, loh takut. Kalau takut ngapain buka komen aku celuk? Iya, mari kita diskusi, mari. Ya kalau diskusi pakai suara asli, nggak usah pakai suara kayak gini. Udah, kita diskusi argumentasi bukan suara. Loh, justru yang saya dengarkan suaramu sakit telingaku. Oh enggak, banyak orang nggak sakit kok, kamu alasan. Oh banyak orang. Bang Ardiansa mau tahu nggak siapa dia? Itu siapa? Kesaksian Kristen itu, saksi Kristus. Kesaksian Kristen tuh loh, yang dia orang Sulawesi itu loh. Pantes gak berani tunjukkan apa namanya suara aslinya. Coba naik lagi. Tadi kau kan udah ditendang, kau naik lagi, silakan. Ya aku yang tendang ya. Itu nggak apa-apa Bang Nadan, nggak apa-apa ditendang, nggak apa-apa. Saksi Kristus apa? Kenal nggak yang pendeta? Tahu yang ada tatonya. Naik lagi. Kenapa pakai nyamar-nyamar? Makanya aku berteman katakan. Aku tahu. Sejak dia diskusi sama saya menggunakan suara asli dan foto asli dan wajah asli, wallahi Bang Nandar, nggak pernah dia itu mau berdiskusi membantah narasi saya, nggak pernah. Karena dia tahu dia nggak bisa jawab. Makanya dia oh iya Bang Ardi. Oh iya Bang Ardi. Nggak mau dia diskusi sama saya, Bang. Nggak mau. Betul. Ternyata kalau nyamar mau. Oh gitu. Sakit loh di telinga saya. Sakit di telinga saya. Nggak enak gitu loh. Kalau nyamar kayak gitu kan kita nggak tahu ya kan. Saksi Kristus, oh aku tahu. Ya, makanya aku bingung loh, kok berteman tapi dari intonasi suara meskipun pakai efek, aku kenal suaranya, intonasinya itu. Wah, ini saksi Kristus, makanya aku kok berteman gitu. Iya, tahu aku saksi Kristus. Dia kalau nunjukin wajahnya, tahu nggak Bang Nandar? Dia itu baik. Nunjukin wajahnya. Serius? Iya, baik. Baik kalau nunjukin wajahnya. Kalau gini, wah. Kayak Mas Budi, Kristen atau Muslim? Buddha. Buddha itu. Biasanya yakin Buddha? Yakin? Coba Bang, tes Bang. Yakin Buddha? Buddha. Yakin? Buddha. Oke, nama tempat sembayangnya orang Buddha apa? Wihara. Di mana wihara Anda? Ya di tempat saya sini, Madiun dong. Madiun mana ada wihara? Kamu kok nggak percaya kalau? Loh, saya di Madiun sekarang. Saya di Madiun. Mana? Anda Madiun mana? Anda Madiun mana? Enggak, saya tanya Anda Madiun mana? Kamu Madiun mana? Enggak, saya tanya Anda Madiun mana? Yo, kamu Madiun mana? Yang punya wihara kan Anda. Anda kan tadi kan ke wihara. Di daerah mana ada wihara di Madiun? Saya Nambangan. Nambangan Lor apa Nambangan Kidul? Nambangan Kidul. Nambangan Kidul. Wiharanya namanya apa? Kok itu? Saya cokro ini apa? Juga pusing Pak. Aduh. Sampai niku. Cokro ini kelentengnya ini kono apa? Kelenteng. Oke, berarti Buddha. Iya. Berarti Buddha. Kelentengnya apa namanya? Jenenge apa kelentengnya? Jadi wihara. Saiki kelenteng. Ayo. Jadi wihara sama kelenteng podo rupane. Podo enggak? Malah ketawa. Wihara sama kelenteng sama, Pak?
Ya kabur. Otak ini suka jamar-jamar heran deh. Aku gak nge-kick loh ya. Aku gak nge-kick ya. loh. Ya makanya itu. Ihara sama kelenteng sama rumahnya. Kelenteng tukang hucu ya. Makanya itu. Kok jadi Buddha? Kelenteng tempatnya orang Buddha. Di Mojokerto itu ada kelenteng, teman-teman. Hampir setiap hari kalau saya pulang ke Mojokerto, hampir setiap hari saya lewat situ. Lewat kelenteng. Nggak pernah tahu ada Buddha di situ. Bisa-bisanya. Enggak, kalau ajaran Kristen kan boleh nyamar dalam segala hal. Dia di Madiun katanya. Saya sekarang di Madiun. Aku dulu juga KKN di Madiun, Bang. Di desa Balerejo, Bulakrejo tuh. Saya tahu Balerejo itu, tahu saya. Iya. Balerejo, ya daerah sebelum terminal kalau dari sini. Iya, iya. Sebelum masuk terminal. Dikit lagi Balerejo ke sini itu terminal. Oh, iya, iya. Salah orang. Aku waktu di Madiun itu, Bang, aku kebalik ya. Balerejo, Bulakrejo itu desa apa Balerejo yang desa? Kalau Balerejo itu setahu saya itu kecamatan. Bukan kecamatan, apa ya? Kelurahan Balerejo. Berarti Bulakrejo ya kecamatannya. Wah, itu nggak hafal, kalau aku nama kecamatannya nggak hafal sih. Aku kebalik, lupa nih. Dulu waktu aku KKN itu di Madiun, desa Bulakrejo, kecamatan Balerejo, atau kebalikan? Itu desa itu. Itu desa, Bang. Kalau Balerejo itu bukan desa. Oh, Balerejo kecamatan berarti ya. Itu ada rumah bagus kelurahan, Bang. Bulakrejo itu ada rumah bagus banget, satu doang, yang lainnya ini. Tapi orangnya sudah meninggal dunia. Gitu. Ini ada yang minta naik nih. Naikin aja, Bang. Kecamatan Dolopo. Oh, beda, Cak. Aduh, Kecamatan Dolopo kono no. Halo Ardi Irwan. Pasar Krian ono kelenteng. Iya, Cak. Halo Ardi Irwan. Ardi Irwan. Halo? Imamang. Halo? Oke, nggak bersuara ya Ardi Irwan ya. Loh, Bang Ardi Irwan kok di mute lagi? Bang? Hui. Di bawah aja lah. Imamang. Kelenteng akeh nang Surabaya. Iya, Cak, kelentengi Buddha dah. Aku kok kayak terus kelentengi Buddha. Betul, Balerejo dekat Dumpil, tapi Dumpil ya lumayan kan. Dumpil rono. Lumayan. Ya deket sih, cuman nek rodok ini ya rodok adoh. Lumayan lah. Melaku ya kesel. Ndolopo kuwi Madiun perbatasan di Ponorogo, betul. Ini Ndolopo kono, ini Balerejo kono lho. Imamang, halo. Oke, saya turunkan ya. Oke. Kita tunggu teman-teman. Dari teman-teman Kristen kita biarkan dulu Bang Nandar beristirahat karena beliau sudah Masya Allah ya, luar biasa. Capek aku tadi tuh. Mantap lah, Bang. Oh my Kenapa Kirun. nggak ada yang berani nih? Sama Bang Ardiansa, kenapa nggak ada yang berani? Nggak tahu. Dia bilang, aku nih Madiun, Madiun di. Ngelames, iya betul, ngelames. Kalau Bang Nandar ini teman-teman dulu pernah kuliah di Winsa. Ya Winsa, masih itu IAIN apa Winsa, Bang? Aku 2013 itu peralihan dari IAIN ke UIN. Jadi aku UIN. Berarti Bang Nandar itu pertama kali masuk S1 itu 2013? Iya, 2013. 2013 itu
Lulus 2000. Iya, peralihan itu, betul. Karena 2012 itu masih IAIN itu, 2012 itu. Ya, makanya aku peralihan. Pokoknya aku kuliah tuh paling murah sendiri, Bang. Iya. Apa ya, uang semesteranku tuh berapa coba? Apa tuh? Uang semesteranku berapa? 1.100.000 satu semester. Murah saya, wih. Hah? Saya S1 2006. Nah, uang semester saya 500.000. Oh, negeri. Di mana? UNESA dong. UNESA. UNESA Surabaya. Murah ya. Udah dapat buku, dapat apa? Tapi sekarang mahal, Bang. Mahal sekarang. Sekarang antara 3 jutaan atau berapa gitu lebih ya. Aku dulu 2013 di UIN itu semesteranku cuma 1.100.000. Iya dulu ya kan. 2013 iya dulu. itu. Sekarang nggak boleh, Bang. Nggak boleh ya? Kenapa? Karena seluruh perguruan tinggi negeri sekarang itu sedang mengusahakan PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, jadi semi swasta. 30% dananya dari pemerintah kalau saya nggak salah ya, yang 70% mereka cari sendiri gitu. Jadi makanya banyak universitas negeri yang buka cabang di sini gitu. Oke, kita naikkan lagi. Yang minta naik di bawah silakan teman-teman. Nggak ada yang berani, Bang. Itu ada Marcelus Raki. Marcelus, ini Kristen jelas. Wong namanya Marcelus kok. Silakan. Jambak aja, Bang. Nggak bisa, aku nggak bisa jambak. Kalau TikTok sekarang nggak bisa jambak. Terus sudah aku berikan kuasa. Iya, tapi dulu kan ada 3 bisa jambak. Sekarang cuma 2 kan ijo-ijonya. Betul nggak? Maksudnya? Yang untuk centang ijonya itu loh. Enggak, aku sudah jadikan moderator. Iya, tapi nggak bisa jambak orang. Sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa. Dulu sudah aku centang. Takut oton-oton gara-gara si RK si Joseph Bubuk. Wah, takut dia. Teman-teman, sama Bang Adiasa ini pengalaman baru. Pak dosen, anakku itu SMA swasta isok gak mlebu kuliah negeri. Bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Tergantung mau jalur apa ya kan. Wah, ini ada yang minta naik. Kudesi. Di. Wih. Padahal judulnya simpel, buktikan Yesus disalib. Sangat akademis, sangat ilmiah ini. Buktikan Yesus disalib. Temanya berat ya. Otan-otan dah mikir-mikir 1000 kali nih. Bunda Mila, teman-teman, Bunda Mila, aku lagi buka komal gitu. Sudah dibuktikan sama Edis TV. Kalau Edis TV bisa membuktikan Yesus disalib dengan data yang valid, saya tutup akun saya yang 60.000 followers ini. Saya tutup akun saya 60.000 followers ini. Kalau Edis bisa buktikan, jangankan Edis deh, kalian di sini yang bisa buktikan, bukan cuman Edis ya, bukan berlaku hanya Edis ya. Semua orang Kristen yang bisa membuktikan yang disalib itu adalah betul-betul Yesus dan bukan orang lain dengan data yang valid. Akun saya ini, followersnya yang 60.000 ini, saya tutup. Ceder kan. Ayo.
Ayo. Nonton RK aja bubuk. Teman-teman, gua sama RK tadi memang gua memutuskan diri. Kenapa? Ya habis gobloknya minta ampun, ditanya apa nggak dijawab-jawab. Saya sepakat Bang dengan Bang Nandar. Kenapa? Karena kita itu mampu sebetulnya berdebat melawan 1000 orang cerdas, bahkan kita bisa menang itu. Tapi kita itu akan kalah melawan 1 orang bodoh. Gitu. Betul. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.